Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Meni Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 8 DPR RI meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan sosialisasi terkait kebencanaan kepada masyarakat. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher Parasong meminta BNPB untuk lebih giat dan proaktif dalam pencegahan bencana. Menurut Ali Taher, hal tersebut perlu dilakukan mengingat saat ini sudah memasuki akhir tahun yang merupakan waktu yang rawan terjadi bencana. Ali Taher berpendapat pemerintah perlu menambah anggaran untuk sosialisasi dan tanggap darurat bencana bagi BNPB. Nah, oleh karena itu, menurut saya anggaran bisa ditambah atau ditinjau kembali supaya menambah pada posisi pencegahan. Ya, pencegahan. Kalau penanggulangan itu kita lihat perkembangan, tetapi kalau pencegahan ini kan sosialisasi, mitigasi kebencanaan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi rapat-rapat kerja dengan kementerian terkait itu sangat penting. Ali Taher meminta BNPB untuk memaksimalkan kinerja, salah satunya dengan melakukan sosialisasi, baik pada perangkat desa atau kelurahan, bahkan sampai tingkat rukun tetangga dan rukun warga. Tiap tahun, ya, itu persoalan gejala alam ya, dan itu biasanya menelan korban yang sangat banyak. Maka menurut saya dari sekarang diantisipasi. Diantisipasi pertama adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat agar waspada, hati-hati dan siaga, agar bencana itu tidak sampai ke masyarakat. Terutama misalnya masyarakat tinggal di lereng-lereng, di bukit-bukit, di gunung-gunung, betul-betul menjaga pohon jangan sampai ditebang. Oki Sulindra dan Kiki TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 mendorong PT Pertamina memperkecil potensi kerugian akibat menurunnya permintaan produk BBM. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Provinsi Banten, anggota Komisi 7 DPR RI Kardaya Warnika mengatakan lesunya industri penerbangan akibat pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya permintaan BBM, salah satunya aftur. Kardaya mendorong Pertamina melakukan perencanaan untuk menekan kerugian, diantaranya dengan menurunkan produksi aftur pada kilang yang besar. Selain itu, Kardaya mendorong Pertamina mengkaji kembali program biodiesel karena berpotensi memperbesar kerugian Pertamina. Nah, saya mengharapkan Pertamina bisa mengkaji kembali mengenai produksi BBM dari kelapa sawitnya itu. Nah, pada posisi yang sekarang mungkin menghasilkan BBM dari kelapa sawit itu tidak menguntungkan. Anggota Komisi 7 DPR RI Rudi Masud mengatakan menurunnya pangsa pasar Pertamina yang cukup signifikan akibat pandemi COVID-19 mengakibatkan kerugian bagi Pertamina. Oleh karena itu, ia meminta Pertamina mempertimbangkan pemberhentian produksi biodiesel hingga ekonomi kembali pulih. Bahwa misalkan bauran campuran misalkan adalah biodiesel, ini kan harganya sangat mahal ya. Mungkin kita bisa stop dulu sampai nanti pandemi kembali normal kembali ekonominya karena demandnya Pertamina produksinya tidak bisa dikurangin. Sementara biodiesel atau fahme ini yang di blending dengan solar ini itu jumlahnya kan cukup besar 30%. Dari Banten, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI apresiasi penanganan perkara pidana umum dan khusus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di tengah situasi pandemi COVID-19 melalui proses persidangan secara online. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menyampaikan penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi Kalsel dalam situasi pandemi COVID-19 patut diapresiasi. Jadi itu penghematan. Berbanding terbalik dengan penyerapan itu berbasis kinerja. Nah, rasionalisasi ini berarti kan ada penghematan yang dilakukan. Termasuk ya, juga dalam kunjungan ini kita minta catatan-catatan tentang tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan korupsi. Anggota Komisi 3 DPR RI Santoso mengingatkan agar di tengah situasi pandemi COVID-19, para jaksa tetap berupaya melakukan inovasi program sosialisasi masalah hukum kepada masyarakat dan proses persidangan tetap dilaksanakan berbasis online dengan sinergitas Kejaksaan Polri dan pengadilan terhadap penyelesaian perkara pidana. Jadi jangan sampai dengan alasan adanya pandemi COVID-19 ini, maka penegakan menurun, proses
sidang-sidang di pengadilan berdasarkan laporan dari kepolisian itu juga jadi menurun, padahal sebenarnya bisa dilakukan baik oleh aparat kepolisian maupun kejaksaan. Dari Kalimantan Selatan, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari alokasikan anggaran Kemenhub pada program padat karya setelah jeda berikut. Anggota Komisi 5 mendorong pengalokasian anggaran Kementerian Perhubungan digunakan untuk memperbanyak program padat karya. Selain program tersebut, harus berjalan stimulus perekonomian di tengah masyarakat harus ditingkatkan. Ditemui usai rapat kerja Komisi 5 dengan Kementerian Perhubungan, anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama mengatakan, pandemi COVID-19 yang terjadi banyak menghambat sektor perekonomian secara global, serta program padat karya yang belum terrealisasikan dengan baik. Memperbanyak program untuk padat karya, karena selain program itu sendiri harus berjalan, juga punya dampak ekonomi sebagai stimulus ekonomi di masyarakat. Kemudian yang kedua, kita juga menuntaskan program yang sempat tertunda di tahun 2020 karena COVID-19. Nah, berikutnya adalah dukungan untuk program-program strategis. Misalnya salah satunya adalah untuk mendukung kegiatan event MotoGP di Pulau Lombok. Anggota Komisi 5 Suryadi menilai anggaran untuk tahun 2021 yang telah disepakati antara Komisi 5 dengan pemerintah untuk melaksanakan realisasi program kegiatan prioritas, terutama kepada program yang mengarah kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Sumber dananya walaupun penerimaan negara berkurang, tapi melalui hutang ya, itu ada penambahan hutang yang persentasenya dinaikkan menjadi 55%. Nah, sekarang tinggal realisasi program. Tentu ini memang akan sangat teknis ya, tapi beberapa pendekatan sudah dilakukan dan itu kita sudah sepakati dengan kementerian gitu, terutama program-program yang mengarah kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Mario Hasiholan, Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam pembahasan RUU Energi Baru Terbarukan atau EBT, Komisi 7 DPR RI menyoroti adanya kendala pada investasi yang menyebabkan EBT membutuhkan waktu lama untuk berkembang. Dalam rapat dengan Kadin, TLFF, dan PT Sarana Multi Infrastruktur mengemuka kendala pengembangan EBT di Indonesia, mulai dari hukum, pembiayaan, hingga perlunya kehadiran pemerintah. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menyampaikan, banyak aspek yang mempengaruhi lambannya pengembangan energi baru dan terbarukan. Salah satunya, sektor EBT belum dapat bersaing dengan sumber daya alam tak terbarukan. Dan kemudian dukungan-dukungan yang diperlukan dan diharapkan oleh sektor industri. Tadi disampaikan juga oleh Wakil Ketua Umum Kadin bidang energi baru bahwa banyak investor yang sesungguhnya berminat untuk masuk ke sektor-sektor energi baru seperti tenaga surya, angin, geothermal, dan lain-lain. Tetapi memang industri ini masih belum kompetitif jika dibandingkan dengan sektor industri yang sama di luar negeri. Edi Suparno mengatakan untuk bisa mengembangkan EBT di Indonesia, pemerintah harus menciptakan kebijakan yang dapat membuat investor yakin dan tertarik berinvestasi di Indonesia. Ia berharap akan ada pembahasan lanjutan untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk mendongkrak EBT, sehingga dapat memenuhi target 23% di 2025 mendatang. Aspek misalkan saja pemberian insentif fiskal maupun non-fiskal. Nah, itu adalah hal-hal yang memang diharapkan bisa segera kita bahas bersama untuk kita urai apa kira-kira menjadi permasalahannya. Termasuk juga dari aspek pembiayaannya, karena banyak proyek-proyek yang memang hendak dibangun, tetapi dari aspek pembiayaan itu tidak bisa dilaksanakan karena memang permasalahan dengan jaminan, masalah tanah, dan lain-lain. Nadia dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah mengembangkan sumber energi selain bahan bakar batu bara untuk mengurangi dampak emisi dan dampak lingkungan hidup. Ditemui usai meninjau PLTU Cirebon Power di Cirebon, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian mengatakan
Untuk merealisasikan program listrik nasional 35.000 MW, pemerintah perlu memperhatikan faktor lingkungan hidup agar kebijakan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu, Ramson berharap pemerintah memberdayakan penggunaan energi berkelanjutan. Yang kedua, juga masalah lingkungan hidup, artinya bagaimana agar dampak terhadap lingkungan hidup kepada sekitarnya bisa diminimalisir. Dan juga kita minta agar diupayakan penemuan teknologi baru untuk mengurangi dampak emisi ataupun dampak terhadap lingkungan hidup. Dan Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono mengapresiasi proyek 1.000 MW PLTU Cirebon karena telah membantu ketersediaan listrik nasional 35.000 MW. Sartono menyampaikan hingga saat ini pembangunan PLTU Cirebon Power tidak menemui kendala. Untuk itu ia mengimbau semua pihak ikut mensukseskan pembangunan tersebut agar dapat beroperasi di tahun 2022. Untuk proyek PLTU 1 kali 1.000 MW dan proses pengerjaannya sudah 85%, saya pikir juga ini akan memperkuat dan mempercepat ketersediaan dari listrik kita. Salah satu juga target daripada 35.000 MW. Dari Cirebon, Jawa Barat, Habibie Mahabbah, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja untuk meninjau dan mengevaluasi pembangunan sejumlah infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Usai meninjau sejumlah lokasi pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tenggara, dalam kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae menilai Sulawesi Tenggara memiliki beberapa potensi besar dalam pembangunan infrastruktur dalam upaya memajukan ekonomi masyarakat. Ia menyampaikan Komisi 5 akan mencatat kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat Kendari, khususnya yang telah disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazdi, dan Wali Kota Kendari, Zulkarnain. Salah satu dorongan yang harus kita lakukan adalah infrastruktur. Nah, dari gambaran Pak Gubernur tadi, kami Komisi 5 tentu saya mengatakan rasa puas karena Pak Gubernur sampai larut malam seperti ini masih melayani kami untuk mendengarkan apa yang menjadi visi atau perjalanan dari Komisi 5 itu sendiri. Nah, saya harapkan ini adalah koneksitas ini, kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Gubernur Sultra Ali Mazdi mengatakan untuk mendorong percepatan pembangunan di Sulawesi Tenggara telah ditetapkan strategi pembangunan gerakan akselerasi pembangunan daratan dan lautan kepulauan. Ali Mazdi berharap segala bentuk sinergi untuk pembangunan dapat terus berlanjut guna meningkatkan potensi Sulawesi Tenggara. Sudah dikucurkan dananya, kemudian lahannya kita tidak tersedia. Apalagi kita sudah bikin surat-surat pernyataan. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi kalau kita sudah memberikan jaminan, apalagi surat pernyataan, ya itu tentunya harus kita realisasikan. Dari Sulawesi Tenggara, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menjadikan Kabupaten Kuningan salah satu fokus destinasi pariwisata di Indonesia, mengingat tingginya potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Kuningan. Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Bupati Kuningan dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Kuningan, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian mengatakan, potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan dapat menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai salah satu objek wisata alternatif dan lebih terjangkau bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Desa-desa wisata seperti di Kuningan ini bisa disupport oleh Kemenparekraf karena ke depan memang kita tidak bisa hanya fokus kepada wisata destinasi wisata seperti Bali saja atau beberapa daerah saja yang mungkin selama ini menjadi fokus utama. Anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pareira juga meminta Kemenparekraf mendukung pemerintah Kabupaten Kuningan mengembangkan destinasi wisatanya, yakni dengan menyediakan dana alokasi khusus atau DAK. Menurutnya, dengan adanya DAK dari pemerintah pusat,
pemerintah Kabupaten Kuningan akan semakin mampu menjaga dan merawat objek wisata yang ada di kawasannya. Tidak memperoleh dukungan dari pemerintah pusat mengenai untuk daerah destinasi-destinasi wisatanya. Oleh karena itu kami minta supaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyediakan dana alokasi khusus juga untuk Kabupaten Kuningan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Ila Rahmayati, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI mendesak pemerintah lebih cepat dalam penerapan sistem digitalisasi atas arsip-arsip penting negara agar tidak ada arsip atau dokumen negara yang tercecer apalagi hilang. Di gedung DPR RI Jakarta, Syamsul Lutfi mengatakan selain pentingnya sistem keamanan gedung yang baik disertai pengecekan secara berkala, sistem digitalisasi arsip sudah selayaknya menjadi prioritas di seluruh instansi pemerintahan. Hal ini untuk mencegah adanya dokumen atau arsip penting termasuk arsip lama yang hilang maupun terbakar saat terjadi insiden kebakaran. Institusi pemerintah ini pasti mempunyai aset atau arsip-arsip penting yang harus diamankan. Sehingga kejadian-kejadian beberapa waktu yang lalu sampai dengan yang kemarin harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Anggota Komisi 2 DPR RI Syamsul Lutfi menambahkan saat ini teknologi telah mengalami kemajuan, sehingga harus bisa dimanfaatkan secara efektif oleh seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan untuk membuat sistem penyimpanan data dan arsip secara digital, karena di masa mendatang sangat membutuhkan pencarian dan penyimpanan data dan arsip yang cepat dan aman. Kita sudah bukan era analog lagi, tapi sudah era digital. Sehingga ke depan kita harus dorong transformasi teknologi untuk agar arsip-arsip negara ini kita arahkan mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak boleh ketinggalan sehingga kalau ada sesuatu dan hal yang terjadi bisa kita antisipasi sedini mungkin. Hilman dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI berharap dengan adanya penambahan anggaran bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA untuk tahun 2021 bisa menghasilkan dan menjalankan program-program yang lebih inovatif dan maksimal. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Diah Pitaloka mengatakan perlu adanya pendekatan yang berbeda dan lebih inovatif dari Kementerian PPPA karena memiliki peran yang substantif. Untuk itu, Kementerian PPPA harus mampu menjalin koordinasi secara masif dengan berbagai kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Kondisi perempuan dalam mengetengahkan perbaikan pendidikan misalnya atau perbaikan kesehatan yang khusus bagi pendekatannya terhadap perempuan dan juga terhadap perlindungan anak karena misalnya wilayah kerja perlindungan anak. Itu kan tentunya Kementerian Kesehatan misalnya atau Kementerian Pendidikan misalnya. Anggota Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka mengakui anggaran Kementerian PPPA masih sangat kecil dibandingkan anggaran kementerian yang lain. Hal tersebut dinilai memprihatinkan mengingat banyaknya persoalan terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus. Tentu butuh kerja-kerja yang lebih praktikal ya, seperti misalnya perlindungan anak. Kalau dia anggarannya bisa ada cukup besar, kan dia bisa masuk juga ke ranah-ranah kebijakan yang juga atau mendorong kerjasama dengan kementerian dan kelembagaan lain untuk hal-hal yang sifatnya implementatif sehingga bisa menjadi solusi. Ayu dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mendy Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.